Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Bayu dari bagian jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Kali ini saya akan membawakan suatu tema tentang manfaat puasa bagi kesehatan kita. Jadi alhamdulillah tidak terasa kita akan menjumpai bulan Ramadan. Jadi insya Allah dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan menjalani ibadah wajib kita, yaitu puasa Ramadan selama 1 bulan. Sebagaimana dikutip dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam, di mana memang setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi memang ibadah puasa Ramadan sendiri memang memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi selain sebagai suatu ibadah, memang puasa Ramadan ini memang banyak diteliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tentang manfaatnya terhadap kesehatan. Jadi puasa yang kita bahas pada kali ini adalah puasa secara Islam. Jadi memang ada banyak ya, sebagaimana kita tahu puasa itu ada macam-macam, dan pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang puasa secara Islam, khususnya puasa wajib selama 1 bulan ke depan di bulan Ramadan. Jadi puasa menurut Islam adalah suatu ibadah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu, dan untuk meningkatkan ketakwaan bagi seorang muslim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Salah satu puasa wajib yang akan kita tempuh dalam 1 bulan ke depan adalah puasa Ramadan. Selain menahan diri dari makan dan minum, seorang muslim memang yang berpuasa itu wajib untuk menahan diri dari hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah mungkin di antara kita ada yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat, salah satunya adalah merokok. Jadi selama berpuasa, seorang muslim memang diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum, memang yang utamanya ya. Jadi sebagaimana kita tahu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari itu kurang lebih kita menahan diri dari makan dan minum sekitar 12 sampai dengan 13 jam. Di mana selama berpuasa terdapat beberapa perubahan fisiologis dalam tubuh yang akan berdampak positif terhadap kesehatan orang yang berpuasa. Jadi fisiologis dalam hal ini adalah siklus tubuh kita normal pada umumnya, sistem tubuh kita normal pada umumnya yang bekerja sepanjang waktu ya. Jadi selama puasa juga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol juga memang selayaknya kita hindari. Dan hal ini memang diyakini memberikan manfaat lain dari puasa. Sebagai suatu intervensi non farmakologis, jadi tanpa adanya pengaruh obat-obatan, jadi memang puasa ini memberikan kesehatan secara tersendiri bagi tubuh kita. Dan memang hal ini sudah diteliti secara ilmiah. Jadi 3 hal utama yang banyak diteliti dari manfaat puasa yaitu melalui mekanisme restriksi kalori atau pembatasan kalori, kemudian perubahan pola makan kita selama 24 jam di bulan Ramadan, dan juga restriksi dari diet makanan kita sehari-hari. Mekanisme yang pertama adalah restriksi kalori. Jadi restriksi kalori merupakan pengurangan dari konsumsi kalori kita sehari-hari, sekitar 20-40% dari konsumsi yang biasa kita konsumsi kalori kita di luar bulan Ramadan. Jadi hal ini memang telah menunjukkan manfaat terhadap peningkatan kesehatan dan juga memperpanjang usia harapan hidup. Jadi perubahan fisiologis yang terjadi selama pengurangan intake kalori kita selama bulan Ramadan, salah satu keuntungan yang kita dapat adalah menurunnya tekanan darah, kemudian dapat menurunkan detak jantung saat istirahat, kemudian memperbaiki fungsi dari kontraksi jantung, kemudian memperbaiki denyut jantung,
dan juga memperbaiki tekanan darah setelah kita beraktivitas, dan juga efek vasodilatasi yang ditimbulkan selama kita berpuasa. Jadi memang pengurangan intake kalori sendiri memang dia memberikan manfaat tersendiri bagi pasien-pasien dengan diabetes, karena memang selama kita berpuasa kinerja insulin kita otomatis akan meningkat. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya kenapa restriksi kalori pada orang-orang berpuasa dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola makan. Jadi selama kita berpuasa, kita tahu bahwasanya akan terjadi perubahan pola makan dalam tubuh kita. Biasanya kita makan bisa dikatakan setiap waktu, pagi, sore, kemudian juga malam, kemudian belum lagi ada makanan-makanan snack di antaranya. Sementara pada seseorang yang berpuasa, perubahan pola makan tersebut terjadi melalui dua tahapan ya. Jadi ketika kita makan, yaitu saat kita sudah berbuka sampai dengan sahur, dan juga waktu di mana kita puasa, di mana 12 sampai 13 jam kita tidak mengkonsumsi makanan sama sekali. Jadi hal ini memang diyakini memberikan manfaat terhadap sistem jantung dan pembuluh darah dalam tubuh kita. Jadi dapat memberikan keuntungan, yaitu dapat menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, kemudian dapat meningkatkan variabilitas dari denyut jantung kita, dan juga dapat memperbaiki kondisi gagal jantung kronis setelah serangan infak, jadi setelah serangan jantung. Kemudian yang ketiga adalah restriksi diet. Jadi restriksi diet sendiri memang merupakan pengurangan intake satu atau lebih dari komponen makronutrien. Makronutrien yang dimaksud adalah karbohidrat, kemudian protein, dan juga lemak. Jadi pada orang yang berpuasa memang terjadi restriksi dari diet, terutama protein. Jadi protein ini memang diyakini dapat memperpanjang usia harapan hidup melalui mekanisme restriksi pada asam amino metionin. Jadi perubahan fisiologis apa yang terjadi selama kita berpuasa? Jadi perubahan yang utama yang terjadi selama kita berpuasa adalah penurunan kadar gula darah yang selanjutnya akan menurunkan produksi insulin. Jadi bisa kita bayangkan selama kita dalam siklus hidup kita selama 1 tahun, insulin ini hampir bisa dikatakan dia tidak pernah berhenti bekerja selama 11 bulan, selama 7 kali 24 jam. Jadi selama kita berpuasa, memang kita mau tidak mau memaksa insulin kita untuk istirahat dulu. Nah, jadi selama kita berpuasa, kita tidak ada asupan glukosa ke dalam tubuh kita, otomatis insulin pun akan ikut diistirahatkan. Nah, bagaimana dengan untuk mempertahankan kadar gula darah kita selama kita tidak memberikan intake makanan terhadap tubuh, yaitu akan terjadi mekanisme proses alami yang disebut glikogenolisis. Jadi glikogenolisis ini adalah pembentukan gula darah kita yang diambil dari gula cadangan yang tersimpan dalam tubuh kita. Jadi gula cadangan yang mungkin kita simpan selama 11 bulan ini bisa dikatakan nanti akan bisa menjadi sumber energi kita selama berpuasa. Jadi glikogen ini memang gula cadangan yang akan dipergunakan selama 12 jam pada orang-orang yang berpuasa. Jadi menurut penelitian, memang kadar gula darah pada orang yang berpuasa memang akan tetap bertahan pada kadar 60 sampai dengan 70 meskipun dia sudah berbuka puasa. Namun memang hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makan masing-masing individu saat berbuka puasa. Berikut adalah efek puasa Ramadan terhadap tubuh. Jadi ada beberapa parameter ya. Di sini saya cantumkan 5 parameter yang merupakan manfaat yang diberikan puasa Ramadan terhadap tubuh kita, yaitu secara hematologi atau manfaat Ramadan terhadap darah kita. Jadi manfaat Ramadan terhadap perubahan yang terjadi dalam darah kita adalah peningkatan kadar hemoglobin, sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Kemudian profil lipid atau lemak dalam darah kita.
Jadi puasa Ramadan memang secara signifikan dia dapat menurunkan kadar total kolesterol, trigliserida, LDL, dan juga VLDL, di mana memang bisa dikatakan komponen lemak ini adalah komponen lemak yang berperan besar dalam pembentukan sumbatan di dalam pembuluh darah tubuh kita. Kemudian dia dapat meningkatkan HDLC. HDLC ini adalah lemak yang baik. Jadi dia dapat memberikan efek proteksi dan juga prevensi terhadap munculnya penyakit di dalam sistem pembuluh darah kita. Kemudian berat badan. Jadi memang puasa Ramadan sendiri dapat menurunkan indeks massa tubuh dan juga lingkar perut. Kemudian terhadap jantung dan pembuluh darah kita, jadi dapat menurunkan tekanan darah, seperti yang sering saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian menurunkan angka kejadian sindroma koroner akut atau serangan jantung dan juga gagal jantung akut. Kemudian terhadap marker inflamasi atau marker inflamasi ini adalah yang berperan dalam sistem inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Jadi memang puasa Ramadan sendiri dapat menekan inflamasi, sitokin proinflamasi, dan juga berperan dalam anti cancer atau anti kanker. Kemudian bagaimana untuk pasien-pasien jantung selama Ramadan, apakah aman? Jadi di sini saya ambil dari studi yang dilakukan di Arab Saudi pada tahun 2015. Jadi pada 465 pasien dengan penyakit jantung yang stabil, artinya stabil ini pasien-pasien tersebut dengan penyakit jantung namun rutin konsumsi obat, sehingga gejala dari jantungnya itu stabil. Jadi pasien juga dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jadi pasien-pasien tersebut diobservasi selama bulan Ramadan, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan 91,2% pasien yang berpuasa tidak mengalami perburukan kondisi. Sehingga dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya puasa Ramadan memang aman untuk dilakukan pada pasien-pasien jantung dengan kondisi stabil. Kemudian studi lainnya yang meneliti efek puasa Ramadan terhadap angka kejadian akut cardiac event atau serangan jantung mendadak atau nyeri dada yang tidak stabil, yang tidak segera hilang saat istirahat ataupun minum obat. Jadi Ramadan, angka kejadian dari akut cardiac event tersebut memang menurun secara signifikan selama bulan Ramadan dibanding bulan sebelum dan juga sesudah Ramadan. Jadi memang dua penelitian ini memang bisa kita simpulkan bahwasanya memang puasa Ramadan ini memang bisa dikatakan aman bagi pasien-pasien jantung dengan kondisi yang stabil. Kemudian ini adalah kami ambil dari jurnal yang sama juga. Jadi memang tetap kita perlu waspadai meskipun puasa Ramadan itu aman, namun tetap akan ada beberapa rekomendasi dari penelitian tersebut bahwasanya memang pasien-pasien jantung selama bulan Ramadan memang dipersilakan untuk berpuasa, namun disarankan atau direkomendasikan 1 atau 2 bulan sebelum Ramadan untuk mengkonsultasikan obat-obat rutin selama puasa Ramadan. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, pasien-pasien jantung mungkin dia memiliki rutin konsumsi obat-obatan diuretik atau yang obat-obatan yang merangsang produksi kencing, produksi urin. Nah, sementara kan selama kita berpuasa tentunya asupan cairan dalam tubuh kita akan berkurang. Jadi ini adalah salah satu contoh pentingnya untuk konsultasi obat-obatan yang rutin diminum sebelum dimulai puasa Ramadan. Kemudian bagaimana dengan aktivitas fisik selama bulan Ramadan? Tetap bisa dilakukan. Nah, mungkin dari jurnal yang kami ambil, olahraga tetap bisa dilakukan, namun perlu dirubah waktunya. Jadi kalau mungkin kita biasanya rutin melakukannya di pagi hari, kemudian sore hari, nah mungkin selama bulan Ramadan tetap bisa dilakukan, namun dilakukan setelah berbuka atau sebelum sahur. Tentunya dengan olahraga-olahraga yang ringan. Yang disarankan adalah olahraga aerobik, seperti olahraga berjalan, bersepeda. Untuk olahraga kompetitif memang sudah sebaiknya dihindari pada pasien-pasien jantung.
Kemudian selama puasa Ramadan, pada jurnal ini memang disarankan untuk menerapkan gaya hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi memang banyak dari ajaran-ajaran tersebut yang memberikan manfaat terhadap sistem jantung dan pembuluh darah kita. Salah satunya adalah makan secukupnya. Jadi saat kita berbuka puasa, kita dapat mengontrol asupan makanan yang kita ambil. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu pencetus dari serangan jantung adalah makan makanan yang banyak, berat dalam waktu yang cepat ya. Jadi pada orang normal pun memang makan berat sendiri memang akan kita rasakan ngantuk. Sebenarnya itu adalah efek kelelahan karena kerja dari usus kita itu akan sangat berat. Jadi tetap disarankan untuk pasien-pasien jantung pada saat berbuka puasa, jadi makannya secukupnya. Kemudian tetap beraktivitas fisik, kemudian perbanyak kegiatan spiritual yang dapat memberikan manfaat terhadap emosional kita, karena memang emosi memang salah satu yang mencetuskan penyakit jantung. Jadi kita perbanyak kegiatan spiritual yang bisa memberikan efek relaksasi terhadap psikologis kita, kemudian menjauhkan diri dari kebiasaan yang merusak tubuh, seperti merokok, kemudian minum alkohol, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang dapat memberikan dampak buruk terhadap tubuh kita. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan kita dalam 1 bulan ke depan dalam keadaan aman dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.